Halo teman-teman, om, tante, exporter and import all around the world. Welcome back, welcome back, welcome back. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini kita mau discuss tentang LC lagi, gitu ya. Kebetulan ada beberapa yang bertanya, gitu, atau lebih tepatnya meminta full gitu ya, bahwa kemarin pada saat di video terakhir kita bahas tentang jenis LC, kan kita share tentang bentuk atau struktur dari LC tersebut ya, sepintas ya. Ada banyak yang minta, bisa nggak sih ditampilkan lagi secara full atau dibahas lebih dalam lagi secara full gitu ya. Berdasarkan request tersebut, maka video ini kita buat ya. Intinya kita akan membahas tentang full LC itu bentukannya seperti apa, terus field yang adanya apa saja gitu ya. Terus bagaimana pengertian dari tiap-tiap field yang ada dalam LC ya. Jadi di sini ini adalah sampel LC gitu ya, sampel LC yang biasa diterbitkan by Swift gitu ya. Nah, detailnya kurang seperti ini. Di sini ada namanya sender, pengirim, biasanya issuing bank ya, issuing bank Swift code namanya. Mereka punya kode tersendiri ya. Misalnya nih Mandiri misalnya ya, Mandiri BMRII DJA gitu ya. Atau kalau misalnya BRI BNI misalnya BBNI DJA ya, dan lain-lain. Biasanya Swift code ini 8 huruf ya, 8 kode unik gitu ya. Nah, receiver itu beneficiary bank ya, misalnya Bank Luar Negeri sama Swift code juga, misalnya dia PNB Push 33, ini Wachovia Bank, misalnya Wachovia Bank di PNB Push 33, ini Wachovia Bank di Amerika, contoh aja ya. Nah, sekarang masuk ke strukturnya yang di sini ya. Kode-kode ini itu menunjukkan dari nama-nama field dari Swift. Kalau field 40 itu biasanya jenis LC-nya apakah revocable atau irrevocable. Revocable udah kita bahas kemarin ya, tidak bisa dibatalkan sepihak. Kalau revocable itu bisa dibatalkan sepihak, cuma tidak kita bahas karena memang sudah jarang dipakai ya, karena risikonya terlalu besar ya. Field 20 itu nama LC ya, nanti generate by system dari banknya sendiri gitu ya. Lalu 31C itu tanggal terbit LC, tanggal kapan LC diterbitkan. 40E ini adalah rules-nya atau peraturannya. Nah, kalau di sini tertulis UCP latest version, itu berarti UCP 600 karena yang terlama gitu ya. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kalau misalnya saya bilang latest versionnya UCP DC 500, versi sebelum yang terakhir? Jawabannya boleh. Tapi balik lagi, akan merugikan. Kenapa? Karena UCP latest version, UCP 600 itu sudah merupakan upgrade ya, upgrade dari UCP 500 yang sebelumnya, ditambahkan dengan pergerakan atau misalnya keadaan real dari transaksi perdagangan internasional. Karena kita tahu perdagangan internasional itu kan terus berubah ya, ada yang baru, maka rules-nya dirubah, yang terbaru ada yang di UCP 600. Oke, berikutnya field 31D adalah tanggal berakhir LC. Nah, di sini ada yang perlu kita discuss lebih lanjut ya, add-nya ya. Jadi biasanya kalau LC mencantumkan expiry date ya, itu pasti ada tempatnya. Nah, tempatnya apa? Tempatnya di mana ya? Kalau misalnya seperti ini, contoh misalnya kita bilang tanggal 13 Desember
2024 at misalnya Indonesia. Ya, artinya bahwa LC ini akan berakhir di tanggal 13 Desember 2024 di Indonesia. Ya, implikasinya adalah kita lihat dulu nih, kalau misalnya Bapak Ibu, Om Tante itu sebagai eksportir, ya, eksportir, kita ambil contoh LC ini. Bapak Ibu eksportir, Bapak Ibu harus kirim ke Jeddah, ya, ke Arab nih. Bapak Ibu harus kirim dokumennya ke Arab, ya. Kalau tanggal berakhirnya bilang begini, 13 Desember 2024 at Indonesia. Artinya Bapak Ibu harus kasih dokumennya ke artinya gini. Maka dokumen LC-nya itu akan berakhir di 13 Desember 2024 di Indonesia. Oke, kita sepakat ya. Kalau Bapak Ibu harus kirim dokumennya atau ke Jeddah gitu, atau misalnya issuing banknya di Jeddah, artinya Bapak Ibu bisa kirim dokumennya, ya, ke banknya Bapak Ibu di Indonesia paling lambat 13 Desember. Ya, karena at-nya Indonesia. Artinya real dokumennya akan sampai di Jeddah, ya. Kalau kita asumsi pengiriman dokumen dari Indonesia ke Jeddah itu misalnya 4 hari, ya, maka akan sampai ke Jeddah tanggal 17 Desember. Setuju ya? 13 Desember Bapak Ibu kasih dokumen ke Indonesia, ke Bank Indonesia, nyampe pengiriman 4 hari, tanggal 17 Desember akan sampai di Jeddah Port atau di bank issuing bank di UAE, di Arab. Apakah hal tersebut di scrap? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu kasih dokumennya tanggal 13 Desember di Indonesia. Clear ya? Berbeda kalau misalnya 13 Desember 2024 at UAE. Ya, berbeda kalau seperti ini. At UAE. Ya, artinya LC-nya akan berakhir di tanggal 13 Desember 2024 di Arab. Ya. Kalau kondisinya Bapak Ibu kirim dokumennya tanggal 13 Desember ke bank di Indonesia, ya, maka akan sampai ke UAE-nya tadi tambah 4 hari 17 Desember. Setuju ya? Nah, karena dia bilang berakhirnya dokumen adalah 13 Desember di UAE, ya, dan diterimanya adalah 17 Desember 2024 di UAE, maka itu di scrap. Ya, kenapa? Diterimanya sebelum, ya, diterimanya di UAE sudah melebihi dari tanggal yang telah disepakati, gitu ya. Oke, makanya itu penting untuk melihat, gitu ya, untuk memastikan di mana sih tempat berakhirnya si LC tersebut. Oke, clear ya. Kita lanjut. Field 50 itu applicant, nama si penjualnya, ya. Nama pembelinya, ya. Ini PT Seluler Indonesia. Field 59 nama beneficiary atau si penjualnya, Palestine Victory, ya. Nilainya Field 32B nilainya 32.000. Field 39 adalah toleransi, ya. Toleransinya ini bisa 0, not exceeding, atau bisa 5, bisa 10 sesuai kesepakatan. Apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Toleransi itu adalah batas yang diperbolehkan untuk pengiriman. Kalau dia bilang plus minus 10%, artinya kalau kita lihat di dokumennya, di goods-nya, di 45A, dia bilang barang yang dikirim adalah 1000 metric ton MTS. 1000 MTS, gitu ya. Kalau misalnya dibilang plus minus 10%, maka
dia bisa kirim dokumennya atau bisa kirim kuantitas barangnya itu plus 10%, berarti 1.100 ya, 1.100 ya, atau kurang. Kalau kurang berarti 900 atau 900 MTS ya, tergantung dengan toleransinya ya. Kalau dia dikirimnya di bawah atau di atas tapi tidak melewati toleransinya, tidak dianggap sebagai diskrepensi atau penyimpangan. Tapi kalau misalnya ternyata dia dikirimnya lebih 1.200 atau kurang cuma 800 dikirimnya lebih 1.200, maka diskrepensi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya kirimnya cuma 800 kan di bawah toleransinya ya, apakah diskrepensi? Pertanyaannya tergantung field berikutnya. Coba kita cek di field berikutnya yang namanya partial shipment ya. Kalau partial shipment-nya dia allowed, diperbolehkan, maka kalau dia di bawah toleransi misalnya 800 itu masih boleh. Kenapa? Karena partial shipment-nya boleh. Artinya Bapak Ibu pihak eksportir bisa kirim 1.000 ini ya, maksimal 1.100 kalau pakai toleransi, berapa kali pun, kapanpun, selama masih dalam masa berlakunya LC. Mau kirim 100 dulu boleh, mau kirim 200 berikutnya boleh, mau kirim 300 berikutnya boleh, selama masih dalam masa LC dan tidak melebihi toleransinya 1.100 ya. Tapi kalau partial shipment-nya not allowed, maka kalau Bapak Ibu kirim dokumen atau barangnya senilai 800 kena diskrepensi ya. Kena penyimpangan. Diskrepensinya apa? Undershipment gitu ya. Pengirimannya di bawah dari yang disepakati. Oke, clear ya. Lanjut ke field 41D, itu namanya availability with ya. Nah, di sini juga perlu kita pahami bahwa availability ini menunjukkan bank mana sih yang diperbolehkan untuk memeriksa dokumen ya. Jadi kalau di sini dibilang EBLAED gitu ya. Berarti yang boleh menerima dokumen itu si EBLAED. EBLAED itu misalnya Emirates Bank ya, Emirates Bank di UAE. Ya. Nah, yang penting juga adalah ininya, buy-nya apa? Ya, ini yang penting juga. Ini penting, saya hapus dulu ini ya, biar tidak membingungkan. Oke. Ini juga saya hapus dulu sebentar. Oke. Nah, availability buy-nya ini penting karena ini menunjukkan si pihak beneficiary bank itu bisa ngapain gitu ya. Nanti kalau secara teorinya ada namanya by negotiation, ada by payment, ada by acceptance ya. Nah, bedanya apa? Kalau by negotiation artinya si bank EBLID ini ya, pada saat dia terima dokumen itu dia bisa financing, bisa nego ya. Jadi kalau dari kondisi case ini si EBLD ini adalah beneficiary banknya. Jadi beneficiary bank pada saat terima dokumen dari beneficiary dia bisa nego, dia bisa financing ya. Ya biasanya kan suka ada ini ya, suka ada permohonan sebelum dibayar sama issuing bank, saya minta uangnya duluan dong, dia nego sama banknya si Benef ya. Kalau misalnya diperbolehkan maka negosiasi, artinya uangnya dibayarin dulu nih. Nah, itu antara si beneficiary dengan beneficiary bank ya. Kalau terusnya negotiation boleh dia financing. Tapi kalau misalnya dia by payment maka tidak diperbolehkan ya. Kenapa? Nanti pembayarannya berdasarkan pembayaran dari si issuing bank saja ya. Yang berikutnya adalah by acceptance. Ini berlaku kalau jenis LC-nya adalah USEN ya, karena kalau kita lihat dari video sebelumnya yang tentang flow-nya LC, kalau dia USEN maka pada saat dokumen diterima dia harus kirim namanya akseptasi ya, makanya terusnya by acceptance. Oke. Nah, draft at
side. Nah, ini draftnya itu jenis LC-nya ya. Kalau dia side maka tulisannya only side ya, tapi kalau misalnya dia berjangka maka tulisannya usance plus tanggalnya, misalnya 30 hari dari tanggal BL misalnya ya, atau dari tanggal apa sesuai kesepakatan lah ya. Tapi ada intinya adalah kalau usance dia pasti ada temponya. Oke. Drawi adalah nanti bank yang akan diminta pembayaran siapa gitu ya. Partial shipment yang tadi kita sudah bahas, pengiriman sebagian dibolehkan atau tidak. Yang berikutnya adalah transshipment. Transshipment ini adalah bolehkah dilakukan pindah kapal ya. Kalau misalnya diperbolehkan maka kapalnya dari port of loading akan misalnya singgah dulu di Singapura, nanti kapalnya dipindahin ya. Kelihatannya dari mana? Biasanya dari BL-nya. BL-nya mencantumkan 2 nama kapal, nama vessel ya. Oke. Berikutnya port of loading, ini menunjukkan tempat di mana barangnya berangkat gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah F, port of discharge, itu menunjukkan pelabuhan tujuannya atau tempat tujuannya kemana ya. Kedua poin ini 44E dan 44F itu nanti akan berimpact pada yang namanya Incoterm ya, Incoterm. Nah, Incotermnya apa tergantung dari sini ya. Nah, Incotermnya kelihatan di mana? Di sini biasanya di field 45 ya, sini. Oke. Nah, 45 ini adalah description of goods. Ini menunjukkan barangnya apa ya. Dalam case KLC ini yang diminta adalah pink standard muriate of potash. Ini adalah salah satu jenis dari pupuk gitu ya. Muriate potash. Jadi dia minta bahan baku pupuk. Nominal atau kuantitasnya adalah 1000 metric ton gitu ya. Kualitasnya adalah export quality ya. Kontraknya adalah nomor ini ya. Nah, nanti dia sebut nih total amount-nya berapa ya. Terus ini Incoterm-nya FOB Tanjung Priuk Jakarta misalnya. FOB itu free on board ya. Nanti Incoterm itu membahas tentang term dari pengapalan gitu ya. Siapa sih yang harus bayar ya, apakah seller or buyer, dan resiko yang ditanggung oleh seller or bayarnya sampai mana ya. Nanti kita buatkan video tersendiri karena ini panjang gitu ya, ini banyak gitu ya. Tapi intinya Incoterm membahas tentang biaya dan resiko oleh siapa dan ditanggung oleh siapa, apakah buyer applicant atau apa buyer beneficiary ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Berikutnya 40 nama dokumen required. Nah, disinilah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai eksportir maupun importir, ini adalah nyawanya Bapak Ibu. Nyawanya Bapak Ibu terutama eksportir ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau transaksi ekspor, pastikan bahwa dokumennya itu adalah dokumen yang simple dan Bapak Ibu bisa untuk fulfill, bisa untuk sediakan. Ya, ini penting karena balik lagi LC itu janji bayar dari issuing bank selama dokumennya comply with. Ya, dokumen inilah nanti akan dicek ya. Kalau dalam case LC ini yang diminta adalah commercial invoice, packing list ya, lalu BL. Nah, ini penting Bapak Ibu. Seperti video sebelumnya kita bahas tentang BL ya. Dia mintanya 3 original, 3 original dan 3 non-negotiable bill of lading. Made out to order. Nah, masih ingat kan nih Bapak Ibu, ini mengacu kemana? Ya, di video sebelumnya made out to order mengacunya ke kolom consignee alias pemilik barang. Nah, dia bilang made out to order-nya PT Bank Bingbung ya, issuing bank-nya. Oke. Mark Fed Collect. Ya, ini mengacu kepada Incoterm. Kalau dia FOB, freight-nya pasti collect. Kalau dia CFR atau CNF, cost and freight, pasti mark-nya atau freight-nya adalah payable. Ya.
Nah, terus tambahnya lagi notifying applicant. Nah, ini juga kolom di BL yang menunjukkan siapa nanti yang akan dikabari kalau barangnya sudah sampai. Oke. Berikutnya dia minta certificate of quality ya, diterbitkan oleh independent surveyor. Oke. Oke. Ini akan sangat tergantung nanti dengan kontrak Bapak Ibu ya, barangnya apa gitu ya, dokumen-dokumennya apa. Balik lagi, sedini mungkin pada saat mau deal gitu ya, segera hubungi teman-teman perbankan Bapak Ibu biar bisa direview aman atau tidak dokumen-dokumennya. Oke, berikutnya adalah 47A atau additional condition. Nah, di sini biasanya syarat dan persyaratan dari pihak banknya ya. Contohnya ini dia bilang all shipping document must indicate nomor LC. Jadi dia minta semua dokumen ya harus mencantumkan nama LC dan tanggal LC. Oke, lalu syarat berikutnya ini dia bilang kalau dia di scrap ya nanti kami akan infokan gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kalau ada di scrap nanti issuing bank akan potong gitu ya biayanya berapa nih tergantung peraturan banknya, ada yang $70, ada yang 50, ada yang 100 tergantung dari banknya ya. Ini dia bilang forwarder house charter party BL diperkenankan ya. Apa sih forwarder house charter party? Kalau memang mau tahu lebih lanjut komen di kolom nanti kita bahas ya. Intinya adalah ini ya jenis dari BL-nya lah, jenis BL yang menerbitkan BL-nya siapa, apakah liner BL, forwarder BL, house BL atau malah charter party. Oke, kalau mau kita discuss komen di kolom komen aja. Oke. Next, nomor 6 dia bilang BL harus mencantumkan agen di Indonesia gitu ya. Lalu berikutnya dia bilang kalau ada typo ya, spelling error itu selama tidak merubah arti tidak dianggap di scrap ya. Terus dia info juga any alteration or correction, kalau ada koreksi, ada penyisipan di perkataan-perkataan gitu ya, itu harus diautentifikasi oleh yang nerbitin. Kalau ada koreksi di invoice, berarti diautentifikasi oleh beneficiary ya. Kalau ada insertion atau koreksi di BL, maka yang lakukan koreksi pihak pelayaran. Kalau diminta asuransi kayak tadi di atas, ada koreksi di asuransi, yang autentifikasi asuransi. Pertanyaannya adalah autentikasinya itu seperti apa? Cukup dilakukan stempel oleh yang menerbitkan lalu diparaf ya. Oke, berikutnya dia bilang nomor 10 dokumen harus melewati bank. Oke, nomor 11 ini biasanya klausa sanction ya. Biasanya dia bilang ini standarnya seperti ini. Dia bilang kalau misalnya ternyata dalam transaksinya dia ada sangkut paut dengan sanksi OFAC sanction, sanksinya Amerika gitu ya, misalnya ada hubungan dengan Iran gitu, ada hubungan dengan Ukraina yang lagi perang ya, pihak bank tidak bertanggung jawab kalau seperti itu ya. Dan kalau memang diketahui di awal ternyata ada, biasanya pihak bank nggak mau nih menerima transaksi ini gitu ya. Poin 13 ini penegasan aja terkait dengan toleransi yang tadi di atas ya. Dia bilang plus minus toleransi 10% diperbolehkan. Oke. Berikutnya field 71 charges, ini menginformasikan biaya. Biasanya standarnya all banking charges outside Indonesia, atau intinya gini, semua biaya bank di negaranya si penerbit LC itu bebannya aplikan, tapi semua biaya bank terkait dengan transaksi di negaranya beneficiary gitu ya, itu ya biayanya beneficiary standarnya. Pertanyaannya adalah apakah bisa dirubah? Sangat-sangat bisa ya. Misalnya disepakati misalnya all charges, semua biaya baik itu di sisinya di negaranya aplikan maupun di negaranya beneficiary, bebannya aplikan, bisa nanti tinggal dirubah jadi all banking charges in applicant country and beneficiary country are for
applicant, gitu ya, itu bisa. Nah seperti ini juga udah customize nih. Ini udah bilang all banking charges outside Indonesia, including handling fee are for beneficiary account, ya. Nah kalau misalnya mau semua beneficiary dirubah nih, all banking charges, ya, all banking charges in applicant country, misalnya applicant country and beneficiary country gitu ya. Country are for, misalnya siapa nih? Kalau benef ya berarti semua biayanya beban benef, beban eksportir. Kalau applicant ya beban applicant. Tapi kalau misalnya tidak mau seperti ini atau mau yang standar ya seperti tadi ya yang awal ya. Ya ini wordingnya sudah dirubah tapi intinya sih sama. Yang di negara applicant beban applicant, di negara benef beban benef. Oke. Next 48 itu period of presentation. Apa sih period of presentation? Adalah tanggal terakhir di mana Bapak Ibu sebagai eksportir harus sudah menyerahkan dokumennya ke banknya Bapak Ibu. Gitu ya. Standarnya itu 21 hari dari tanggal BL date. Gitu ya. Artinya apa? Pada saat ini untuk mengatur ya, pada saat Bapak Ibu sudah melakukan shipping, barangnya sudah dikirim ya, Bapak Ibu segera merealisasikan atau segera menyerahkan dokumen pengangkutannya ke bank gitu ya. Nah ini untuk menjaga agar dokumennya yang Bapak Ibu tidak expired gitu ya. Ya makanya dibuat seperti ini. Biasanya perhitungannya 21 hari ini adalah dari tanggal late shipment. Misalnya late shipmentnya tanggal 1 gitu ya. Late presentation 21 hari. Nah biasanya expiry date-nya itu late presentation ditambah dengan late shipment ditambah late presentation. Jadi kalau misalnya late shipment-nya tanggal 1, late presentation-nya standarnya 21 hari, biasanya expiry-nya itu di tanggal 21 tambah 1 tanggal 22 gitu ya. Tapi bukan acuan, tapi biasanya seperti itu. Oke. Ya, lalu field 78 instruction, dia bilang nanti ini untuk ke si banknya benef, nanti kirim dokumennya ke issuing bank ya, PT Bank Bingbung Jalan Satsit di Indonesia misalnya ya. Lalu ini informasi kalau comply with gitu ya, kami akan potong biaya handling kami 58 gitu ya. Oke. Yang lainnya Advistro, ini informasi bahwa nanti bank advising banknya atau banknya beneficiary-nya siapa gitu ya. Artinya ini instruksi bahwa nanti si issuing bank akan mengirim LC-nya ke sini gitu ya. Oke, itu untuk structure LC clear ya. Artinya Bapak Ibu teman-teman Om Tante harusnya sih begitu lihat LC sudah paham, oh ini artinya seperti ini, do and dash-nya seperti apa. Harusnya sih harapannya dengan dengan informasi ini minimal lihat LC sudah tahu, oh ini begini, dan minimal kalau ada yang bingung sudah tahu, saya harus datang langsung aja ke bank gitu ya untuk diskusi tentang syarat dan persyaratan dari LC tersebut. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Demikian untuk sharing kita hari ini. Balik lagi, kalau misalnya memang bermanfaat, silakan untuk di-share ya. Jangan lupa kalau misalnya masih ada yang bingung, mau dibahas lebih lanjut atau ada topik lain yang kira-kira perlu kita bahas, komen di kolom komentar. Nanti kita akan review dan kita akan buatkan kalau memang banyak yang request. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. See you, bye-bye.